Pengetahuan Alam untuk SMP kelas 8 tahun 2021. Bab 2. Struktur dan fungsi tubuh makhluk hidup. Subbab C. Sistem pernapasan. Bagian 1. Teman-teman, simaklah dengan seksama info dari Kemenkes berikut. Manfaat berhenti dari kebiasaan merokok. A. 20 menit setelah berhenti merokok, tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. B. 12 jam setelah berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme. Kadar karbon dioksida dalam darah kembali normal. C. 1-2 hari setelah berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh. Fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik. Sistem kardiovaskular meningkat baik. D. 5 hari setelah berhenti merokok, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih membaik. Sistem kardiovaskular terus meningkat baik. Telah dijelaskan bahwa setelah 5 hari seseorang berhenti merokok, maka sistem peredaran darahnya sudah membaik. Jadi, apakah ada hubungan antara berhenti merokok dengan sistem pernapasan dan sistem peredaran darah? Mari kita bahas di subbab ini. Tubuh kalian membutuhkan oksigen untuk melakukan respirasi seluler. Respirasi seluler adalah suatu proses yang terjadi di dalam sel saat glukosa dari makanan yang kalian makan dipecah dengan bantuan oksigen, sehingga menghasilkan energi. Selama proses respirasi seluler, karbon dioksida dan air menjadi sisa hasil respirasi sel yang dibuang ketika kalian menghembuskan napas. Energi yang dihasilkan digunakan oleh kalian untuk beraktivitas. Teman-teman yang baik, ketika kalian bernapas, udara yang kalian hirup terkadang bercampur dengan debu, asap, atau bahkan virus atau bakteri. Udara akan melewati hidung, faring, laring, trakea, lalu ke bronkus, dan terakhir paru-paru. Berikut akan dijelaskan mengenai struktur dan organ pernapasan pada manusia. Pertama, hidung. Udara masuk ke dalam tubuh melalui hidung dan mulut. Rambut-rambut di dalam hidung berfungsi untuk menangkap partikel-partikel besar yang masuk bersama dengan udara yang kita hirup. Udara kemudian masuk ke dalam rongga hidung. Sel-sel di dalam rongga hidung menghasilkan mukus atau lendir yang berfungsi untuk melembabkan udara serta menangkap lebih banyak partikel yang masuk. Bagian selanjutnya ialah faring, laring, dan trakea. Setelah dari hidung, udara akan menuju faring atau tenggorokan. Baik hidung dan mulut terhubung dengan faring, jadi udara dan makanan masuk ke dalam faring. Dari faring, udara bergerak ke laring. Di dalam laring, terdapat pita suara, tempat penghasil suara. Udara kemudian bergerak menuju trakea. Ketika kalian sedang menelan makanan, maka trakea akan tertutup oleh epiglotis, sehingga makanan tidak masuk ke dalam saluran nafas. Sel yang melapisi trakea memiliki silia, yaitu rambut-rambut halus yang memiliki gerakan seperti menyapu. Silia berfungsi untuk menyaring udara yang masuk agar kotoran tidak masuk ke dalam paru-paru. Silia akan mendorong lendir yang telah menangkap kotoran-kotoran yang masuk dari trakea ke faring, kemudian dengan cara batuk, maka kotoran tersebut akan terlontar keluar. Bagian yang terakhir ialah bronkus dan paru-paru. Setelah dari trakea, udara akan menuju bronkus kiri dan kanan, kemudian menuju paru-paru.
Paru-paru adalah organ utama dari sistem pernapasan. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang-cabang menjadi bagian-bagian yang kecil. Dan di ujung cabang kecil tersebut, terdapat kantong kecil yang berbentuk seperti anggur. Kantong-kantong kecil ini disebut alveoli atau jamak alveolus. Alveoli diselimuti oleh pembuluh darah kapiler, dan disinilah tempat pertukaran gas antara oksigen dengan karbon dioksida. Teman-teman, sama seperti pergerakan tubuh manusia lainnya, bernapas juga dikendalikan oleh otot. Paru-paru dilindungi oleh tulang rusuk yang ditempeli oleh otot-otot di sekitarnya. Di bagian bawah paru-paru juga terdapat otot yang besar, kuat, dan berbentuk seperti kubah. Otot tersebut dinamakan diafragma. Ketika kalian menarik napas, otot yang ada di tulang rusuk kalian akan berkontraksi sehingga tulang rusuk akan naik ke atas. Diafragma pun berkontraksi yang semula melengkung menjadi mendatar. Kontraksi ini menyebabkan rongga dada kalian mengembang, volume paru-paru pun membesar, tekanan udara di paru-paru mengecil, dan udara pun masuk. Ketika kalian menghembuskan napas, otot-otot yang ada di tulang rusuk kalian rileks atau dalam keadaan santai. Diafragma pun dalam keadaan rileks. Hal itu menyebabkan rongga dada kalian menjadi lebih kecil, volume udara di paru-paru pun berkurang. Sementara tekanan udara di paru-paru membesar, udara siap untuk dikeluarkan. Teman-teman, bayangkan jika kalian adalah setetes darah. Dan inilah perjalanan kalian. Dimulai dari darah dipompa dari jantung, lalu kalian akan melewati arteri, kemudian ke kapiler yang membungkus alveolus. Saat itu, kondisi kalian membawa banyak karbon dioksida dan sedikit oksigen. Ketika sampai di alveolus, kalian tidak sabar untuk menukar karbon dioksida yang kalian bawa dengan oksigen yang ada di sana. Sekarang, kondisi kalian membawa banyak oksigen dan sedikit karbon dioksida. Kalian siap untuk mengantarkan oksigen ke sel-sel tubuh yang lain. Saat di sel-sel tubuh, kalian menukar oksigen yang kalian bawa dengan karbon dioksida yang merupakan sisa metabolisme dari sel. Kalian angkut kembali menuju jantung untuk kemudian dibawa kembali menuju paru-paru. Proses pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida dan sebaliknya disebut pertukaran gas. Kapiler dan dinding alveolus sangat tipis, sehingga sangat mudah untuk dilewati oleh beberapa zat. Ketika oksigen masuk dan menuju alveolus, oksigen melewati dinding tersebut, kemudian menuju dinding kapiler, lalu ke darah. Hal tersebut juga berlaku untuk karbon dioksida dan air. Begitu pentingnya peran sistem pernapasan kita, sehingga kita harus benar-benar menjaganya agar tetap sehat ya teman-teman. Halo teman-teman, rokok sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Merokok merupakan suatu kegiatan yang tidak bermanfaat yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan serta menghambur-hamburkan uang. Berdasarkan data dari riset kesehatan dasar, anak-anak remaja yang merokok mengalami peningkatan sebesar 1,9% dari tahun 2013 ke tahun 2018. Tentu saja, hal ini sangat mencemaskan, mengingat remaja sekarang adalah generasi yang akan meneruskan pembangunan bangsa. Di dalam rokok, terdapat zat-zat yang mampu menginfeksi dan merusak sistem pernapasan kalian. Dalam satu kali hisapan rokok, terdapat sekitar 4.000 zat kimia berbahaya. Contohnya, tar, karbon monoksida, dan nikotin. Tar adalah zat berwarna hitam dan sedikit lengket ketika rokok dibakar. Ketika seseorang menghirup asap rokok, tar akan menempel pada silia yang terdapat pada trakea, bronkus, dan jalur pernapasan. Tar membuat silia menggumpal
sehingga tidak dapat berfungsi untuk menyaring zat-zat yang berbahaya bagi paru-paru. Tar juga mengandung bahan yang mengakibatkan kanker. Berikutnya, karbon monoksida. Ketika rokok dibakar, akan dihasilkan suatu gas yang tidak berbau dan berwarna disebut karbon monoksida. Gas ini sangat berbahaya karena mampu mengikatkan diri ke hemoglobin dan mengambil sebagian tempat oksigen, lalu turut dalam proses peredaran darah. Tentu saja, ini menyebabkan jumlah oksigen yang diantarkan darah ke seluruh tubuh menjadi berkurang. Untuk mendapatkan oksigen, maka seorang perokok akan bernapas lebih berat dan detak jantung pun akan meningkat. Banyaknya karbon monoksida di dalam darah meningkat seiring banyaknya rokok yang dikonsumsi. Oleh karena itu, darah seorang perokok kemungkinan memiliki lebih sedikit oksigen dibandingkan yang bukan perokok. Dan yang terakhir, nikotin. Nikotin bersifat stimulan, yang artinya meningkatkan kinerja suatu organ. Nikotin membuat jantung berdetak lebih kencang serta meningkatkan tekanan darah. Semakin banyak nikotin yang dikonsumsi melalui rokok akan menyebabkan kecanduan atau adiksi dan membuat orang sulit berhenti merokok. Teman-teman, apakah kamu tahu kandungan dalam sebatang rokok? Di dalam sebatang rokok terkandung lebih dari 4.000 jenis senyawa kimia, 200 zat berbahaya, dan 43 zat penyebab kanker atau disebut karsinogenik. Teman-teman, mari kita lakukan aktivitas. Ayo kita prediksi. Semakin banyak rokok yang dihisap oleh seorang perokok, maka semakin banyak kandungan karbon monoksida yang ada di dalam darah mereka. Suatu grafik menampilkan data kadar karbon monoksida dalam darah berdasarkan konsumsi rokok per hari. Pada orang yang tidak merokok, kadar karbon monoksida dalam darah kurang dari 10 ppm. ppm merupakan satuan untuk menyatakan banyaknya zat yang terlarut dalam suatu bahan. Angka 10 ppm menunjukkan ada 10 bagian karbon monoksida dalam 1 juta bagian darah. Ketika seseorang mengonsumsi 1 pak rokok, kadar monoksida dalam darah meningkat menjadi 20 ppm. Dan setelah mengonsumsi 2 pak rokok, kadar monoksida dalam darah menjadi sebesar 40 ppm. Ayo teman-teman, kerjakan tugas berikut ini. 1. Hitunglah kandungan karbon monoksida di dalam darah seorang perokok jika ia mengonsumsi 3 pak, 4 pak, dan 5 pak per harinya. 2. Pada penjelasan tadi, terlihat seseorang yang tidak merokok namun memiliki kandungan karbon monoksida di dalam darahnya. Kira-kira apa penyebabnya? Berikan alasanmu. Teman-teman yang budiman, perokok mengalami berbagai macam masalah kesehatan. Salah satunya adalah batuk yang sulit berhenti. Adanya penggumpalan silia di jalur pernapasan membuat lendir sulit untuk dikeluarkan. Penumpukan lendir juga mengakibatkan sempitnya jalan napas sehingga menghalangi masuknya oksigen. Berikut penyakit-penyakit yang disebabkan oleh rokok. A. Bronkitis. Bronkitis adalah iritasi yang terjadi pada jalur napas atau bronkus. Iritasi tersebut menyebabkan jalur napas menyempit karena tertutup oleh lendir. Orang yang menderita bronkitis akan mengalami kesulitan bernapas. Jika iritasi ini terus-menerus terjadi dalam waktu yang lama, maka akan menjadi bronkitis kronis yang menyebabkan kerusakan permanen pada jalur napas atau bronkus. Pada paru-paru yang sehat, tidak ada lendir-lendir di dalam bronkus. Namun di dalam paru-paru seorang penderita bronkitis, terdapat lendir-lendir yang menempel di dalam bronkus. B. Aterosklerosis.
Masih ingat istilah ini saat kita membahas penyakit yang berhubungan dengan sistem peredaran darah kan? Nah, merokok pun dapat memicu penyakit ini. Beberapa zat kimia yang ada di dalam rokok dapat masuk ke dalam sistem peredaran darah manusia. Zat-zat tersebut mengiritasi pembuluh darah. Iritasi tersebut ikut berkontribusi dalam penyumbatan lemak pada pembuluh darah. C. Kanker paru-paru. Pada tahun 2018, penderita yang meninggal akibat kanker paru-paru di Indonesia mencapai 26.000 jiwa berdasarkan sumber Yayasan Kanker Indonesia tahun 2020. Penyebab dari kanker paru-paru adalah kebiasaan buruk merokok. Ada sekitar 50 zat di dalam rokok yang menyebabkan kanker. Sel kanker tumbuh dan mengambil alih tempat di paru-paru yang dipergunakan untuk pertukaran gas. Akibatnya, pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida menjadi tidak maksimal sehingga sel kanker yang menyerang paru-paru membuat paru-paru menghitam dan fungsinya mengalami penurunan. Dan yang terakhir, D. Emfisema. Emfisema adalah penyakit yang merusak bagian paru-paru, yaitu alveolus, sehingga penderita penyakit ini tidak dapat mengambil oksigen maupun mengeluarkan karbon dioksida secara maksimal akibat penderita memiliki nafas yang pendek. Penyakit ini bersifat permanen, bahkan jika seorang perokok berhenti merokok sekalipun. Tidak hanya perokok saja yang mendapatkan efek buruk dari merokok, orang di sekitarnya juga. Orang di sekitar perokok yang mendapatkan efek buruk dari seorang perokok disebut perokok pasif. Mereka juga menghirup asap rokok serta kandungan bahan kimianya secara tidak sengaja, sehingga mereka pun dapat terpapar penyakit-penyakit yang telah disebutkan tadi. Berikut adalah risiko yang didapat oleh perokok pasif. Perokok pasif 3 kali lipat lebih berisiko dari perokok aktif. Tidak ada bebas risiko bagi perokok pasif, meskipun sedikit terkena asap rokok, tetap ada zat kimia yang masuk ke dalam tubuh dan memicu masalah kesehatan. Apa saja masalah kesehatan tersebut? A. Penyakit jantung. Berapapun usia Anda, menjadi perokok pasif berisiko berpenyakit jantung dan stroke. B. Gangguan pernapasan. Perokok pasif berisiko memperparah asma, sulit bernapas, batuk berkepanjangan, sampai alergi. C. Kanker paru-paru. Perokok pasif berisiko terkena kanker paru-paru, terutama jika tinggal serumah dengan perokok. D. Bayi mati mendadak. Jika bayi atau anak kecil menjadi perokok pasif, mereka berisiko mengalami sindrom mati mendadak. E. Sistem imun anak. Sistem imun mereka masih lemah. Risikonya adalah pertumbuhan paru-paru yang lambat, asma, radang saluran pernapasan, infeksi telinga, pneumonia, dan batuk berkepanjangan. F. Kematian dini. Rokok mengandung kimia berbahaya. Sekali seseorang menghisap dan mengeluarkan asapnya, kimia itu terpecah dan membahayakan. Perokok pasif berisiko terkena penyakit sampai kematian. Teman-teman, ayo kita berikan solusi. Nanti kita akan mendengar curahan hati seorang perokok pasif. Seorang remaja bernama Kiki. Dia menceritakan curahan hatinya pada sebuah jurnal. Hai teman-teman, namaku Kiki. Aku seorang remaja berusia 14 tahun. Aku memiliki kakek yang sangat aku sayang. Kakekku adalah seorang perokok. Dia telah merokok selama lebih dari 30 tahun. Kakekku tinggal di suatu daerah di Jakarta. Setiap mengunjungi beliau, aku selalu memberitahunya untuk berhenti merokok. Merokok sangat buruk untuk kesehatannya. Aku pun memiliki alergi terhadap asap rokok dan tembakau. Jadi jika aku memeluk kakek ketika beliau sedang merokok, maka penyakit asmaku akan kambuh. Bagaimana cara aku memberitahu kakek agar percaya
bahwa merokok tidak baik untuk kesehatannya serta kesehatan keluarganya juga. Setelah mendengar curhatan dari Kiki, apa saran kalian untuk Kiki agar ia dapat menemukan solusi bagi masalahnya tersebut? Teman-teman, mari kita uji kemampuan kalian. Simak pertanyaan-pertanyaan berikut dan berikan jawabannya. 1. Di bagian manakah suara diproduksi? Pilihlah jawaban yang benar. A. Faring. B. Laring. C. Trakea. D. Alveoli. 2. Penyakit yang disebabkan karena rusaknya alveolus pada paru-paru sehingga menyebabkan kesulitan bernapas adalah A. Emfisema. B. Aterosklerosis. C. Bronkitis. D. Asma. 3. Apakah fungsi alveolus? 4. Manakah bagian dari sistem pernapasan yang menghubungkan antara mulut dengan hidung? 5. Jelaskan proses pertukaran gas di paru-paru. 6. Silia dan lendir bekerja sama untuk menyaring udara yang kita hirup. Bandingkanlah persamaan dan perbedaan dari keduanya.